Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ini materi matematika kelas 8 ya. Oke, dan sebelumnya kita akan mengenal tentang istilah-istilah yang ada dalam koordinat kartesius, yaitu yang pertama adalah diagram kartesius, yaitu diagram yang memiliki dua garis yang saling memotong dan tegak lurus. Nah, garisnya itu disebut dengan sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah diagram kartesius. Nah, garis ini dinamakan dengan garis X ya, dan garis yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y, dan titik tengah ini yang titik potong itu dinamakan titik pusat atau origin. Oke, kemudian dalam diagram kartesius itu ada beberapa pembagian wilayah ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini kalian harus tahu karena pembahasan yang selanjutnya ada yang berkaitan dengan kuadran ini. Nah, kemudian koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu adalah posisi titik berdasarkan jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, biasanya posisi titiknya itu adalah X, Y. Oke. Nah, nilai X ini juga bisa disebut absis dan Y-nya juga bisa disebut dengan ordinat. Jadi kalau misalnya ada soalnya berapa absis dari titik ini, nah adik-adik tinggal menyebutkan titik X-nya. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah koordinat kartesius. Nah, posisi titik ini dituliskan X, Y. Jadi adik-adik harus menuliskan nilai X-nya terlebih dahulu, baru nilai Y. Nah, agar lebih paham, mari kita coba untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini titik A itu ditulisnya seperti ini ya. X-nya dulu, X-nya yang ini berarti 1, 2 satuan sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya adalah 6. Maka posisi titiknya adalah 2,6. 2,6. Lalu yang B juga berarti X-nya terlebih dahulu. Di sini berarti berapa? 5. Kemudian Y-nya berapa ini? 5. Maka titiknya adalah 5,5. Begitu pula dengan yang C. Yang C berarti lihat sumbu X-nya dulu, negatif 4. Kemudian lihat sumbu Y-nya ada di titik berapa ini? 3. Nah, ini berarti ditulisnya negatif 4,3. Kemudian yang D juga sama ya. Berarti ini berapa titik? 5. Yang ini 6. Berarti titik koordinat kartesiusnya adalah negatif 5,6. Kemudian yang E juga sama, negatif 3,3 ya. Kemudian yang F itu juga berarti ini berapa? Negatif 5,6. Kemudian yang G juga berarti ini 5 dan 4. Berarti 5, negatif 4. Kemudian yang H itu berarti 3 dan negatif 6. Ini posisi titik ya. Kemudian ada jarak dari titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kita lihat jarak titik A terhadap sumbu X yang ini dan terhadap sumbu Y. Kita sumbu X dulu ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 satuan dari sumbu X. Yang ini berarti 1, 2. Ada 2 satuan dari sumbu Y. Maka ditulis seperti ini ya. A 6 satuan dari sumbu X dan 2
dan 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian yang B juga sama ya, tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 satuan jaraknya dari sumbu X. Dan 1, 2, 3, 4, 5 juga 5 satuan juga dari sumbu Y. Paham ya? Yang C juga sama, tinggal dihitung. 1, 2, 3, ternyata ada 3 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4 dari sumbu Y. Oke. Nah, yang D juga sama ya, tinggal dihitung sumbu X-nya dulu, baru sumbu terhadap sumbu Y. Yang E juga demikian, dari sumbu X dulu, kemudian ke sumbu Y. Jaraknya berapa tinggal dihitung. Nah, atau kalian bisa juga caranya itu tinggal dibalikan dari titik koordinat yang kita tentukan tadi ya, seperti ini. Ini kan kalau ditulis jadi titik koordinatnya adalah 2,6. Tinggal dibalikan saja. Nah, yang 2-nya adalah jarak ke sumbu Y. Kalau 6-nya jarak ke sumbu X. Coba yang D. Yang D itu adalah 5,6 ya. Maka jika ditanyakan jarak, lihat saja yang 5 ini berarti jarak ke sumbu Y, yang ini jarak ke sumbu X. Jadi kebalikan. Kalau posisi koordinat X, Y, kalau jarak Y, X. Ya, paham? Itu cara cepatnya ya. Nah, pembahasan kali ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.